Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang kelompok reportase di lapangan. Kemudian yang kedua adalah tips menulis berita televisi, dan yang ketiga tentunya praktikum. Oke, yang pertama adalah reportase di lapangan. Rekan-rekan semuanya, reportase di lapangan ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah reportase terencana, dan yang kedua adalah peliputan tidak terencana. Reportase terencana itu jenisnya apa aja sih? Nah, reportase terencana ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, reportase menyangkut hal-hal yang telah ditentukan sebelumnya, seperti acara, undangan kepala negara, liputan tematis, feature, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah fakta, peristiwa, dan data yang bisa didapat dengan lengkap dan akurat. Seperti apa contohnya? Contohnya ialah analis reporter, latar belakang peristiwa. Banyak lagi lainnya, rekan-rekan bisa dicek di rangkuman atau modul pembelajaran yang sudah saya cantumkan atau yang sudah saya share di grup. Yang ketiga adalah bisa berkembang menjadi beberapa bentuk siaran news, live report, kemudian talk show, debat publik, atau investigasi. Semua yang sudah direncanakan atau terencana atau terstruktur. Yang kedua adalah peliputan tidak terencana, dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, reportase menyangkut hal yang terduga atau belum direncanakan terlebih dahulu. Contohnya apa saja? Contohnya berita kecelakaan, bencana alam, kemudian kejadian yang tak terduga lainnya. Yang kedua, mengandalkan fakta dan peristiwa seperti narasumber yang diperoleh secara mendadak. Ya, itu rekan-rekan pasti sudah mengetahui bagaimana bentuknya begitu ya. Kemudian yang ketiga bisa berupa penugasan mendadak. Nah, kita memasuki materi selanjutnya adalah tips menulis berita televisi. Menulis berita televisi tentunya akan berbeda dengan menulis berita di media cetak, rekan-rekan. Tipsnya apa saja? Yang pertama adalah gunakan kata-kata sederhana. Sederhana dan gampang mudah untuk dipahami. Yang kedua, hindari penggunaan kalimat yang rumit, biasanya dalam bentuk bahasa atau kata-kata ilmiah. Itu hindari begitu ya. Kemudian yang ketiga, hindari komplikasi yang tidak perlu. Gunakan bahasa percakapan, menceritakan, dan bukan menulis. Ya, teman-teman. Kemudian yang kelima, hindari kata sifat atau gambar yang menjelaskan. Nah, kemudian yang keenam, hindari opini atau pendapat pribadi. Jadi semuanya real hasil di lapangan atau investigasi di lapangan atau analisis di lapangan. Yang ketujuh adalah hanya fakta-fakta yang penting saja. Jadi 5W 1H sudah terangkum di dalam lead-nya yang kalian akan sampaikan. Yang kedelapan adalah hindari bahasa teknik atau ilmiah. Tadi sudah saya singgung sebelumnya. Kemudian yang 9, hindari bahasa resmi. Nah, yang ke-10, hindari kata-kata yang klise. Selanjutnya, 1 atau 2 pokok pikiran saja per kalimat ya. Dan yang ke-12, sederhanakan fakta dan angka. Jadi, kalian rangkum dalam sebuah kalimat yang sederhana jika memang itu ada dalam bentuk fakta-fakta atau angka-angka. Hindari penggunaan singkatan tanpa penjelasan. Ya, itu sering terjadi. Selanjutnya, hindari kalimat terbalik. Contohnya adalah akibat kerusuhan dalam demonstrasi memprotes kegagalan polisi menangkap koruptor, pasukan tambahan polisi diturunkan. Akan lebih baik dengan kalimat tambahan polisi diturunkan untuk meredam demonstrasi kerusuhan. Para demonstran kesal karena kegagalan menangkap koruptor.
Dan yang terakhir adalah hindari referensi waktu yang rumit. Contohnya pada kalimat kecelakaan hampir 2 tahun lalu akan lebih baik daripada kecelakaan yang terjadi pada tanggal 2 Mei 2015. Oke, rekan-rekan semua, kali ini pembahasannya sudah cukup dan tentunya akan ada tantangan di setiap pertemuan. Dan tugas kalian adalah untuk menulis naskah berita dan kemudian dilanjutkan dengan video untuk cara menyampaikannya, begitu. Sebelumnya saya contohkan terlebih dahulu untuk teknik menyampaikan berita. Di tengah mahalnya harga minyak goreng kemasan, stok minyak goreng juga sulit ditemukan. Pedagang dan warga mengaku kecewa pemerintah belum juga bisa mengatasi persoalan minyak goreng. Harga minyak goreng kemasan di Rembang, Jawa Tengah melonjak naik hingga mencapai Rp50.000 per 2 liternya. Meski harganya melonjak, stok minyak goreng di pasaran di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah masih sulit didapat. Nah, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa sekalian, itu tadi saya contohkan sedikit cara membaca lead berita. Tentunya kalian harus perhatikan teknik menyampaikan berita yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Baik, begitu saja teman-teman dan rekan-rekan. Untuk kelanjutan tugasnya silahkan dibaca di e-learning masing-masing ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.